Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugas kali ini saya mendapatkan tugas yang berjudulkan dasar-dasar perilaku kelompok. Menurut kebanyakan artikel yang saya baca, kelompok adalah dua individu atau lebih yang berinteraksi, saling bergantung dan saling bergabung untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Kelompok terdiri dari beberapa jenis, yakni kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal yaitu suatu kelompok kerja yang ditantai oleh struktur organisasi, sehingga perilaku kelompok sebaiknya diarahkan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Kelompok ini, yakni kelompok formal, terdiri dari dua kelompok, yakni kelompok komando dan kelompok tugas. Kelompok tugas yaitu kelompok yang ditentukan oleh bagan organisasi. Kelompok ini tersusun atas bawahan-bawahan yang melapor langsung pada manajer tertentu. Kelompok tugas juga ditetapkan secara organisasional mewakili mereka yang bekerja sama untuk menyelesaikan suatu tugas pekerjaan. Sekilas tidak ada perbedaan antara kelompok komando dan kelompok tugas. Perbedaan antara kelompok komando dan kelompok tugas adalah kelompok tugas tidak terbatas kepada atasannya langsung. Kelompok tugas ini dapat melintasi hubungan komando. Semua kelompok komando adalah juga kelompok tugas, tapi karena kelompok tugas dapat memotong atau menghilang organisasi, maka belum tentu kelompok tugas itu suatu kelompok komando. Dalam artian, kelompok tugas tidak bisa dinamakan dengan kelompok komando. Yang kedua, kelompok informal. Kelompok informal yaitu kelompok yang tidak terstruktur secara formal atau tidak ditetapkan secara organisasi. Munculnya kelompok ini sebagai tanggapan terhadap kebutuhan akan kontak sosial. Kelompok formal ini meliputi kelompok kepentingan dan kelompok persahabatan. Sedangkan kelompok persahabatan yaitu kelompok di mana anggota-anggota individunya mempunyai satu atau beberapa karakteristik yang sama. Menurut para ahli sosiologi, dilihat dari perkembangannya, kelompok memiliki tahap-tahapan perkembangan sebagai berikut. Yang pertama, tahap pembentukan atau bisa disebut dengan forming. Tahap pertama dalam perkembangan kelompok dengan ciri banyaknya ketidakpastian mengenai maksud, struktur, dan kepemimpinan. Tahap ini berakhir pada saat para anggota mulai berpikir bahwa mereka merupakan bagian dari suatu kelompok tersebut. Tahap yang kedua yakni tahap keributan atau bisa disebut dengan storming. Tahap ini ditandai oleh adanya konflik di dalam kelompok. Anggota menerima secara baik eksistensi kelompok, tetapi melawan kendala-kendala yang dikenakan oleh kelompok terhadap individualitas. Tahap ini bisa berakhir bila terdapat suatu hierarki yang relatif lebih jelas dari kepemimpinan dari kelompok tersebut. Yang ketiga adalah tahap penormaan. Tahap ini ditandai oleh berkembangnya hubungan karib dan kelompok memperagakan kekohesifannya. Tahap ini bisa selesai jika struktur kelompok telah kokoh dan kelompok telah menyerap perangkat pengharapan dan apa yang telah didefinisikan oleh para anggota yang benar. Yang keempat adalah tahap pelaksanaan atau bisa disebut dengan performing. Tahap ini ditandai oleh struktur yang telah sepenuhnya berfungsi dan diterima dengan baik. Energi kelompok telah bergeser dari mencoba mengerti dan memahami satu sama lain ke pelaksanaan tugas di masa yang akan datang. Yang kelima adalah tahap penundaan. Pada tahap ini, kelompok mempersiapkan pembubaran. Kinerja tugas yang tinggi tidak lagi menjadi prioritas puncak kelompok yang berada pada tahap kelima ini. Beberapa alasan mengapa orang bergabung di dalam kelompok. Yang pertama adalah keamanan. Dengan bergabung dalam kelompok individu dapat mengurangi ketidakamanan dan merasa lebih kuat. Yang kedua, status.
cakup dalam suatu kelompok yang dipandang penting oleh orang lain akan memberikan pengakuan terhadap status bagi para anggota. Yang ketiga, penghargaan diri. Di samping mengangkat status kepada anggota kelompok, keanggotaan dapat memberikan perasaan berharga yang meningkat kepada anggota kelompok tersebut. Yang keempat, pertalian. Orang-orang menikmati interaksi teratur yang mengiringi keanggotaan kelompok. Bagi banyak orang, interaksi di tempat kerja merupakan sumber utama untuk memenuhi individu akan pertalian. Yang kelima, kekuasaan. Apa yang tidak dapat dicapai secara individu sering mungkin lewat menjadi tindakan kelompok. Yang keenam, prestasi baik. Pada tugas tertentu diperlukan lebih dari satu orang dalam penyelesaiannya. Ada kebutuhan untuk mengumpulkan bakat dan kekuasaan agar suatu pekerjaan terselesaikan. Sekian dari saya Muhammad Nur Masari, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.